Tapi dikatakan syabab ada qit'atun minal junun. Syabab itu bagian dari kegilaan. Tidak gila ada anak muda berarti. Ya. Makan mie 40 bungkus, ada syabab. Ya. Sepeda motor terus tengkurap. Ada syabab. Nanti akan ketawa ketika sudah tua. Wallah bahlul lana. Memang mulai dulu dia sudah bahlul, cuma nggak kerasa. Kalau di sini enggak, alhamdulillah. Cuman yang sedikit junun ada kadang potongan rambut. Potong sini enggak ada. Tahu hukum puasa ada makruh? Enggak ada. Di atas sedikit, dicet, disisai sampai sini. Hadilahnya apa kamu tanya? Dapat pahala. Man atala sya'rahu, barang siapa memanjangkan rambutnya, fa alaihi kada wa kada, dapat pahala. Ada. Ada yang ditiru. Orang luar kalau tidak punya ilmu ditulis ini cek 7 tak cek 8 tak itu keliru. Ada sabar, wa'atnahna sabar, masih muda. Nanti kalau sudah tua baru ya dulu maghrub mana anjene maghrub. Makanya sampai Rasulullah SAW memuji tentang syabab, apa katanya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, golongan orang-orang yang nanti dapat naungan di hari kiamat, pemuda yang gemar ibadah kepada Allah, yang keluar dari kebiasaan masyarakat. Ya, sampai Allah mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah fi syabab, ittaqullah fi syabab. Ya. Jaga, bertakwalah kepada Allah dengan pemuda, maknanya titip-titip anak muda. Karena Rasulullah itu ikut dulu, yang ikut itu orang muda, anak-anak muda, bukan orang tua. Ya. Sampai Nabi mengatakan istausu bisyababi khaira. Wahai orang tua, aku wasiatkan kepada kalian ini berbaik-baiklah kepada anak muda. Tonggak sejarah generasi berikutnya itu pemuda. Di tangan ente-ente ini akan lahir majelis-majelis umat Rasulullah. Di tangan-tangan ente akan keluar fatwa-fatwa. Di tangan-tangan ente akan bangun madrasah, ribat, pondok pesantren dan semuanya. Tak mungkin yang sudah tua gini. Dia yang sudah tua ini di musyawarah sudah pening ya. Kita buat madrasah, madrasah sudah umur 60. Bagi asyraf sana, khalas, sadaqallah. Tidak bisa. Siapa? Syabab. Makanya sampai dalam hadis qudsi Allah katakan, ayyuhas syabab, at-tariq li, at-tariqu syahwatahu li. Wahai para pemuda yang berani meninggalkan hawa nafsunya karena aku, anta indi ka ba'di malaikati, kedudukan kalian sama dengan para malaikat. Siapa yang mau meninggalkan hawa nafsunya? Saat orang pakai knalpot prong, ini tidak mau. Saat orang lagi cek 7, tidak mau. Iya. Saat orang lagi nge-vape vapur wa alihi wa sahbihi, tidak mau. Ada syahwat. Saat orang lagi mejen di kafe-kafe, tidak mau. Ada at-tariqu syahwatahu li. Ini anak meninggalkan syahwat anak karena Allah, bukan tidak bisa. Nah, kata. Makanya yang bunuh musuhnya Rasulullah siapa? Pemuda. Abu Jahal ini siapa yang bunuh? Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mengatakan 2 pemuda. Ya, ketika kumpul ketika di perang 313 lawan 1000. Ini 1000 musuhnya, 313 perang Badar. Zubair bin Awam, panglima waktu itu, ada anak muda narik jubah beliau. Tanya, Galiam, paman, yang namanya Abu Jahal yang mana? Katanya, saya belum kelihatan ya. Mau apain? Anak dengar mencaci Nabi Muhammad. Wah, bukan cuma mencaci, dia menghasut semuanya. Demi itu. Kata dia, kata anak muda itu, tunjukkan kepadanya. Mau apa kan? Akan aku bunuh dengan pedangku. Oh,
Insyaallah berani oh demi Rasulullah. Terus dia bilang, tapi dengan satu syarat, jangan ngomong sama sebelah. Karena ini lagi lomba siapa yang bisa bunuh Abu Jahal pertama kali. Kenapa? Satu juga bilang, Gariam, Abu Jahalnya mana ini? Sebelum keluar. Mau apa kan? Anda mau bunuh. Tapi tolong jangan bilang sama sebelahnya antum. Gitu. Karena kita lagi lomba siapa yang mau bunuh Abu Jahal. Sudah. Ketika sudah bertemu dua kubu yang sangat besar, keluar Abu Jahal. Nah, kata Zubair bin Awam, Zaka Abu Jahal, itu Abu Jahal. Dua ini lari, nyerang Abu Jahal, kalbarkil khotif. Kayak kilat, semangatnya. Himmatul rijal, tahdimul jibal. Abu Jahal, kate. Sekali makan, satu kambing habis Abu Jahal. Sampai terkapar jatuh. Pas jatuh dia mengatakan dibunuh, digorok sama dua orang ini, dan mengatakan tidak. Yang bunuh Abdullah bin Mas'ud, orang yang kecil, pendek posturnya, sahabat Nabi yang hanya sitina diroan, sama ini tingginya itu 60 diro, 1 meter, setengah meter lebih 10 cm. Ya, anggaplah berapa senti gitu, kecil, pendek posturnya. Naik ke dada Abu Jahal, terus tanya, Man, siapa ini? Kata Ibnu Mas'ud, Rawahil Ghanam, pengembala kambing. Nah, kata Inzil, turun. Tidak pantas ada di dadanya pemimpin Quraisy. Kata Ibnu Mas'ud, inti sudah di penghujung acara ini sudah mau mati ini. Sebelum anak gorong dia punya leher ini, apa wasiat terakhir? Katanya wasiat terakhir saya, katakan kepada Nabi Muhammad, bukan cuma di dunia saya bermusuhan, tapi hingga nanti di akhirat. Oh, diambil tuh zinjar, pisau kecil itu, diambil kepala mau digorong. Katanya lah, jangan pakai ini. Kata Abu Jahal, tak mempan ini. Pakai saif, pakai pedang. Turun lagi nyari pedang. Diambil pedang, mau digorong, jangan dari sini. Tak mempan, dari belakang aja. Kan? Terus dibawa sama Abdullah bin Mas'ud ke Rasulullah. Ya Rasulullah, al-udhuni wa rasu ziyadah. Ya Rasulullah, telinga balas telinga. Anak telinga copot gara-gara dijal ada. Sekarang telinga balas telinga. Habis kepala dicopot itu, diiris telinganya sama Abdullah bin Mas'ud. Telinga sebelah kanan, kepala Abu Jahal sebelah kiri. Kata Rasulullah, ini Abu Jahal kepalanya. Dan na'am ya Rasulullah, al-udhuna bil-udhuni wa ra'su ziyadah. Telinga balas telinga, kepalanya bonus. Siapa? Sahabat. Banyak lagi, ada namanya seorang sahabat Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab, jangan lupa, seorang sahabat. Waktu itu tidak ikut perang. Semua sahabat sudah ikut perang, dia pulang tidak ikut perang. Masih muda, umur sekitar 16 tahun, 17 tahun, nggak boleh ikut perang karena fisik yang kurang. Setelah itu bilang, ketika Nabi datang, itu kendaraan Nabi dicium, kakinya Nabi diciumi. Dalam riwayat yang lain, ketika sahabat sowan kepada Nabi, main ke rumah Nabi, dia di belakang terakhir. Ya. Setelah sahabat yang lain pulang, dia maju, terus cium tangan Nabi. Terus Nabi bilang, nanti Ka'ab, nah ya Rasulullah. Terus dia bilang, murni bima syi'ta wa la a'silaka amru. Ya Rasulullah, tugaskan kepada saya perintah apa saja, aku tidak akan pernah menjalani perintah, tidak akan pernah melanggar perintahmu. Tadi nggak sempat ikut perang, tapi murni bima syi'ta. Perintahkan kepadaku wahai Nabi semua perintah terserah. Fadhol. Wala a'silaka amran, tidak bakal saya melanggar perintahmu. Sama Nabi dilihat, bener lah ya. Iya ini bener lah ya. Sawah dari jalan ini. Sawah,
Beneran ente? Nah, lihat dicoba sama Nabi. Dengan apa? Tidak disuruh sholat, wala puasa, wala sedekah. Apa kata Nabi? Uktul abaka, bunuh abente. Ya boleh ente. Mulai pulang abente pada nono. Yo, waduh, kata apa ini? Sahabat tidak gitu. Nabi mengatakan uktul abaka, bunuh abente. Marhaba, langsung tidak ditawar. Bukan kapan Rasulullah? Bukro. Oh, coba bukro. Nah gitu. Wala ditawar abah ana wala abah mertua. Sama mertua apa ya Rasul? Nah, uktul abaka, bunuh abahnya. Nah, berangkat ini. Sahabat ini berangkat beberapa langkah, kata Nabi, balik. Tidak mungkin seorang Rasul yang diutus untuk membawa risalah kemudian memerintahkan sahabatnya untuk memutus tali silaturahim antara anak dengan orang tua. Ada sahabat, syabab. Nah, sahabat ini paling gampang dipengaruhi. Demo besok, wah, paling gampang kalinya. Serang. Yang Siban di belakang. Sakit, serang. Antum, anak bagian doa. Gitu. Tapi dia ketika kesungguhan mengikuti perintah Nabi Muhammad, nggak lama sahabat ini sakit. Terus ketika sadar dari pingsannya, ditanya, apa Nabi tadi kesini? Katanya, ya, nyambangi inti. Bilang sama Nabi, kalau nanti Anda ada meninggal, jangan boleh Nabi kesini. Karena nanti malam. Karena nanti kalau Nabi kesini malam-malam, akan ada musuh atau mungkin dimakan binatang buas. Biarin sudah suruh doakan anak. Jadi Nabi lihat jenguk anak ini, pemuda ini yang sakit, karena masih pingsan pulang. Pas pulang, anak ini bangun, tanya, apa Nabi tadi kesini? Bilang sama Nabi, kalau saya meninggal tidak usah kesini. Besok ada doakan saya. Kenapa? Karena kalau datang malam-malam kasihan, takut musuh nyerang ataupun ada binatang buas yang menyerang. Subhanallah, meninggal. Nggak dibilangi Nabi, dibilangi pas pagi. Setelah pagi datang Rasulullah SAW, melihat kepada pemuda ini dan mengatakan, ya Allah, adhik alaihi kama huwa yadhak alaika. Ya Allah, terimakan arwahnya yang dalam keadaan senyum kepadamu. Aku berharap mudah-mudahan kau senyum kepadanya. Nah, kata ada sahabat,